Shalom dan selamat merayakan Jumat Agung, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi umat Kristen dan kita akan bersekutu dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini, perayaan Jumat Agung ini ditetapkan dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan demikian. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka, akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar, akan mereka pahami. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan untuk hari ini, yang diikat oleh topik hamba Tuhan yang menderita. Hamba Tuhan yang menderita. Saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hari ini adalah hari yang istimewa, Jumat Agung, Jumat yang mulia. Apanya yang agung? Apanya yang mulia di dalam perayaan kita? Bukankah ini mengenang penderitaan dan kematian Yesus Kristus yang disalibkan? Ya, benar. Lalu apa yang membuatnya agung? Bukankah banyak orang yang menderita, yang mati? Apa yang membedakan kematian dan penderitaan banyak orang dengan Yesus Kristus? Sangat berbeda. Saudaraku, Bapak, Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus. Memang banyak orang yang menderita dan mati, tapi itu bisa disebabkan karena mereka bersalah, karena mereka melanggar undang-undang, hukum, atau peraturan-peraturan yang berlaku, atau mungkin karena mereka kecelakaan, atau mungkin karena bencana alam yang di luar kemampuan mereka. Tetapi Yesus Kristus berbeda. Yesus menderita, Yesus mati, bukan karena kesalahannya, bukan karena pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan yang berlaku, bukan karena kecelakaan, dan bukan karena bencana alam. Karena Tuhan Yesus bisa mengintervensi alam, bisa menekan kekuatan alam. Yesus sudah buktikan ketika dia di danau bisa menghentikan ombak, angin yang sangat besar dihentikan. Itu buktinya Yesus bukan menderita karena bencana alam. Iya, banyak orang menderita atau mati karena mereka lemah, tak punya kekuatan, tak punya siapa-siapa, tak ada kuasa, tak bisa melawan musuh-musuhnya, sehingga mereka menderita, mereka mati. Iya, Yesus berbeda. Yesus menderita, Yesus mati bukan karena lemah, bukan karena tak punya kekuatan, bukan karena tak bisa melawan musuh. Sesungguhnya Yesus bisa melenyapkan musuh-musuhnya. Yesus punya kekuatan, kuasa. Lalu apa yang membuat Yesus menderita dan mati? Kalau seperti itu, saudaraku, Yesus Kristus, hamba yang menderita itu, menjalani semua proses penderitaan dan kematian karena sudah ditetapkan oleh Allah Bapa. Itu sudah direncanakan, bukan tiba-tiba, bukan kecelakaan, tapi itu sudah direncanakan jauh-jauh hari, ribuan tahun sebelum terjadi. Itu sudah direncanakan, sudah ditetapkan. Oleh karena itulah menjadi sangat istimewa hari ini, Jumat Agung ini. Untuk apa Tuhan merencanakan? Untuk apa Yesus ditetapkan menjadi orang yang teraniaya, menderita dan mati disalibkan? Saudaraku, salib Kristus di Golgota yang sangat kaku dan kejam
menjelaskan banyak hal kepada orang beriman. Melalui salib itu, kita dijelaskan bahwa Yesus Kristus ditetapkan untuk mengganti posisi manusia, posisi kita, manusia yang penuh dengan dosa, pelanggaran terhadap firman Tuhan. Tuhan yang adalah adil, tidak kompromi dengan dosa. Maka dia murka, dia marah, dan akan menghukum dosa. Tetapi Allah yang murka tidak membuat kasih-Nya hilang, karena dia juga adalah Allah yang kasih. Maka ini menjadi dilema. Di satu sisi Allah harus tegakkan keadilan menghukum dosa. Di sisi lain Allah juga adalah kasih dan sangat mengasihi umat manusia yang berdosa. Untuk menyelesaikan dilema ini, Allah sendiri merencanakan, menetapkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Sang Firman, hamba yang menderita itu, ditetapkan, diposisikan menjadi orang yang bersalah, mengganti posisi kita, posisi umat manusia yang berdosa, posisi saya, dan posisi saudara-saudara. Kitalah yang bersalah itu. Kitalah yang berdosa itu. Bukan Yesus. Tapi Yesus tidak membela diri. Sekalipun dia tidak bersalah, dia mau di posisi orang yang bersalah. Karena memang dia sudah ditetapkan untuk itu. Walaupun dia tidak bersalah, dia menjalaninya dengan sangat sempurna. Itulah Jumat Agung. Yesus bukan tidak punya kuasa. Dia sesungguhnya mempunyai kekuatan untuk melawan atau untuk keluar dari penderitaan itu. Tetapi Yesus sekali lagi sudah ditetapkan untuk mengganti posisi kita, posisi umat manusia, mewakili kita menjadi yang lemah dan tak berdaya. Itulah yang dilakoni oleh Yesus Kristus pada Jumat Agung itu. Saudaraku yang berbahagia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sangat jelas, salib di Golgata itu menjelaskan banyak hal. Bahwa Kristus Yesus itu, hamba Allah itu, harus menderita, menggantikan posisi kita. Dengan sangat benar, Yesaya menjelaskannya di Yesaya 53 ayat 4. Saya akan bacakan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaran kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah yang terjadi di dalam peristiwa Golgata. Makanya hari ini menjadi Jumat Agung, Jumat mulia, sangat penting dan istimewa. Saudaraku, di dalam bacaan kita tadi, dalam Yesaya 52 dikatakan, hambaku akan berhasil, disanjung dan ditinggikan, tapi harus melewati proses-proses penderitaan dan kematian, tapi tidak berhenti di situ. Sebab pada hari yang ketiga dia akan bangkit, dibangkitkan. Di sanalah dia mendapat kemenangan, kemuliaan yang sempurna. Dia menjadi wakil umat manusia, mewakili orang-orang berdosa, mewakili kita di dalam segala penderitaannya, di dalam segala kematiannya, dan juga kita mendapat bagian di dalam kebangkitannya. Saudaraku, bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Paskah itu, kebangkitan itu adalah bagian daripada kematian atau Jumat Agung. Kalau tidak ada kematian, maka dipastikan tidak akan ada kebangkitan.
Saudaraku yang berbahagia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus telah berhasil melewati semua proses yang ditetapkan oleh Allah. Yesus melakukannya bukan karena dia ingin menjadi pahlawan. Dia tidak tiba-tiba muncul untuk menyodorkan dirinya, tetapi itu adalah sebuah proses perencanaan panjang dari Allah kita. Yesaya sudah menubuatkan ratusan tahun sebelum kejadian. Yesaya sudah menggambarkan bahwa anak manusia itu akan menanggung derita dan orang akan tertegun, kaget. Itulah tadi bacaan kita, saya akan bacakan sekali lagi di ayat 15. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Semua tercengang, semua kaget. Kenapa hamba Allah itu menderita? Bukankah seharusnya dia mendapat fasilitas mewah dan kemudahan-kemudahan? Dan belum mereka bisa menjawab. Karena mereka melihat Yesus itu selama ini bisa melakukan banyak hal. Membuat orang buta melihat. Membuat orang lumpuh bisa berjalan. Bahkan orang mati pun dibangkitkan. Kenapa dia diam 1000 bahasa? Kenapa dia tidak melawan? Kenapa dia tidak memusnahkan musuh-musuhnya? Kenapa dia tidak keluar dari penderitaannya? Orang banyak kaget dan bingung. Mereka menunggu-nunggu reaksi Yesus yang penuh mujizat itu. Dan setelah semuanya berakhir, Yesus bangkit kembali. Yesus menjadi pemenang akhir. Mereka makin kaget, makin bingung. Yesus tidak melakukan perlawanan sebab Yesus tidak memenangkan dengan kekerasan, tapi dia memenangkan kehidupan dengan cinta kasih, sebab dia adalah kasih. Maka mereka yang memusuhi dia sebelumnya menjadi datang dan menjadi pengikutnya kemudian. Banyak yang menyesali diri, seperti penjaga-penjaga di dalam kuburnya yang melihat peristiwa itu. Mereka menyesali diri dan mengatakan, benar dia ini adalah anak Allah. Saudaraku, salib di Golgota memberi penjelasan banyak hal tentang Allah kita yang begitu adil, tidak kompromi dengan dosa, dan juga sekaligus Allah yang kasih, yang penuh pengampunan. Di salib itu dijelaskan Yesus yang penuh mujizat, yang punya kekuatan dan kekuasaan, juga mampu menahan diri, menjadi lemah tak berdaya untuk mengambil posisi kita, menggantikan kita, mewakili kita. Maka setelah kemenangan itu, setelah Paskah, setelah hari ketiga itu, siapa yang percaya dalam nama Yesus yang menggantikan posisi kita, maka dia juga akan diakui di dalam kerajaan Bapa. Dia adalah jalan satu-satunya. Percaya kepada Yesus adalah cara untuk ikut di dalam kebangkitannya, memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah makna yang terdalam yang kita dapat dari penjelasan salib yang kaku dan kejam di Golgota itu. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, marilah tetap fokus kepada salib Kristus dan mempercayainya, menerimanya, dan membuat itu menjadi hal yang terpenting dalam hidup kita. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kehidupan di dalam diri kita orang percaya. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Beri kami
penjelasan, pemahaman, sehingga kami memperoleh hidup kekal di dalam penderitaan, dalam kematian, dan dalam kebangkitan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat menyongsong Paskah. Tuhan Yesus memberkati.